Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خنفتنا عزكم الله. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kemudahan kepada kita bisa mengadakan acara safari dakwah Masyayikh Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia ini untuk kali pertama. Dan tempat pertama yang disinggahi ialah Kota Ngawi. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelancaran pada acara yang insyaallah mubarakah ini. Sehingga alhamdulillah dari mulai awal acara sampai sekarang ini semuanya berjalan dengan lancar dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qanafitina azakumullah. Itulah memang sifatnya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah salafiyah. Sebuah dakwah yang disampaikan kepada umat dengan penuh rahmah. Sebuah dakwah yang senantiasa membawa berkah kepada umat. Sebuah dakwah yang disampaikan dengan penuh ketenangan, penuh kedamaian, diisi dengan kajian-kajian ilmiah dari kalangan para ulama'una wa masyayikhun Ahlussunnah. Dengan tanpa ada fitnah, dengan tanpa ada keributan, dengan tanpa ada kericuhan. Semuanya penuh dengan ketenangan dan kedamaian. Ini satu bukti dari sekian banyak bukti rahmatnya dakwah salafiyah yang dulu disampaikan oleh Rasulullah SAW dan generasi pertama umat ini dan diteruskan
oleh para ulama kita dari masa ke masa sampai zaman sekarang ini dan insyaallah sampai yaumul qiyamah nanti. Dakwah dengan tenang, dengan ilmiah, penuh barakah, penuh rahmah. Menebarkan kasih sayang, bukan menebarkan permusuhan. Menebarkan al-ulfah wal istima', menggabungkan hati-hati, mengumpulkan sesuatu yang bercerai, dan tidak menebarkan perpecahan dan perselisihan. Pertemuan-pertemuan semacam ini, khonantina azzakumullah, sesungguhnya cukup bagi orang yang berakal untuk merasakan betapa nikmatnya dakwah salafiyah, betapa rahmatnya dakwah salafiyah, dan betapa penuh barokahnya dakwah salafiyah. Qanatina azzakumullah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang datang dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, juga dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, juga datang dari sahabat Abu Bakrah Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Semuanya disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan juga yang lainnya. Mereka semuanya mengisahkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada waktu haji wada' dan pada ayyamu Mina, pada hari-hari Mina, beliau berkhutbah di hadapan para sahabatnya yang ikut berhaji bersama dengan beliau tahun itu di atas ontanya. Ketika itu beliau bertanya kepada para sahabat, "Ayyu yaumin hadza?" Hari apa ini? Sebagian mengatakan yaumun nahar, hari nahar. Sebagian menduga bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan merubah namanya yang masyhur, sehingga mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Disebutkan dalam riwayat yang lain beliau mengatakan alaisa hadza yauma nahrin? Bukankah ini adalah hari nahar? Mereka mengatakan bala ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Beliau mengatakan lagi ayyu syahrin hadza? Bulan apa ini? Sebagian tegas mengatakan syahrul haram. Bulan haram ya Rasulullah. Yang lainnya menduga dan mengira bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan merubah namanya yang masyhur. Maka mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Beliau pun mengatakan alaisa hadza syahrul haram? Bukankah ini sekarang bulan haram? Maka mereka mengatakan bala ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Beliau mengatakan lagi ayyu baladin hadza? Negeri apa ini? Sebagian mengatakan baladul haram. Negeri haram ya Rasulullah. Sebagian menduga bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan merubah namanya yang masyhur. Maka mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Beliau mengatakan bukankah ini sekarang negeri bukankah ini adalah negeri haram? Maka mereka mengatakan bala ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menegaskan, menyebutkan sebuah sabda yang disampaikan pada akhir hayat Rasul alaihi salatu wassalam dan disampaikan di hadapan seluruh para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in yang hadir pada haji wada ketika itu, yang jumlahnya lebih dari 100.000 orang sahabat. Sebuah sabda yang berisikan fanamtina azzakumullah aslun min usulil muamalah bainal muslimin. Satu prinsip dari prinsip-prinsip bermuamalah di antara kaum muslimin. Yang kalau mereka mengamalkan prinsip ini fanamtina azzakumullah, maka akan tercipta sebuah masyarakat yang damai.
sebuah masyarakat yang tenang, sebuah masyarakat yang saling mencinta karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada tindakan-tindakan pembunuhan. Tidak akan ada tindakan-tindakan pencurian dan semisalnya. Juga tidak akan ada tindakan-tindakan yang bisa merusakkan kehormatan seorang muslim yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan setelah itu, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza." Hal ballaghtu? Al-Hadid. Beliau mengatakan, maka sesungguhnya darah-darah kalian, wahai kaum muslimin. Harta-harta kalian, wahai kaum muslimin. Kehormatan-kehormatan kalian, wahai kaum muslimin. Alaikum haram. Haram atas kalian. Haram menumpahkan darah seorang muslim. Haram mengambil harta seorang muslim. Dan haram pula menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Itu semua dengan tanpa hak. Beliau mengatakan, kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari kalian ini. Fi syahrikum hadza, di negeri kalian ini. Fi baladikum hadza, di negeri, di bulan kalian, di negeri kalian ini. Apakah saya telah menyampaikan? Maka mereka mengatakan, na'am ya Rasulullah. Beliau mengatakan, Allahumma syahad, ya Allah, saksikanlah. Dan beliau mengatakan di akhir hadisnya, fala tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Maka jangan sampai kalian nanti kembali kafir. Yani kufur asghar, bukan kufur akbar. Di mana sebagian kalian akan memenggal sebagian leher sebagian yang lain. Al-Hadid. Hadis ini khanatina azakumullah. Kalau kita cermati, kita ilmui, kita amalkan, kita dakwahkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana saya terangkan di awal, akan memunculkan muamalah hasanah, muamalah yang baik di antara kaum muslimin. Akan memunculkan pergaulan yang baik di kalangan kaum muslimin. Dan akan terwujud sebuah masyarakat Islami yang baik pergaulannya, baik muamalahnya di kalangan kaum muslimin. Dalam hadis di atas, khanatina azakumullah menjelaskan tentang 3 perkara. Yang hukum asalnya ialah haram diambil dari kaum muslimin. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam yang mengizinkannya. Yang pertama ialah menjelaskan tentang hurmatu damil muslim. Haramnya darah seorang muslim untuk ditumpahkan dengan tanpa hak. Poin pertama ini menunjukkan kepada kita larangan membunuh an-nafsul ma'sumah, jiwa yang terjaga darahnya dalam Islam. Walaupun dalam riwayat ini khitabnya yang diajak bicara ialah kaum muslimin dengan kalimat fa inna dima'akum, darah-darah kalian wahai kaum muslimin. Namun secara maknanya yang tercakup tidak hanya kaum muslimin, tetapi juga beberapa pihak yang termasuk dalam kalimat tadi an-nafsul ma'sumah, jiwa yang terjaga darah dan hartanya. Mereka itu khanatina azakumullah ialah yang pertama muslim.
Baik dia muslim yang zalim, muslim yang fasik, muslim yang asi, ataupun muslim yang saleh. Yang penting dia muslim. Dasarnya riwayat ini, fa inna dima'akum, sesungguhnya darah kalian ialah haram atas kalian. Juga dengan keumuman ayat Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan kalian jangan membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh illa bil haqq, kecuali dengan haknya. Jiwa di sini meliputi diri kamu sendiri, larangan bunuh diri, juga larangan membunuh orang lain. Dan orang lain tadi masuk padanya an-nafsul ma'sumah, dan yang pertama ialah seorang muslim. Ini jelas keharamannya. Yang kedua, ialah dari kalangan orang-orang kafir. Orang kafir kok dijaga darahnya, Ustaz? Bukankah orang kafir itu diperangi, ditumpahkan darahnya? Halal dam wal mal, halal darah dan hartanya, kok dijaga? Jawabannya qanantina'azakumullah, yang masuk dalam kategori an-nafsul ma'sumah, jiwa yang terjaga, tidak boleh ditumpahkan darah dan hartanya, tidak sembarang orang kafir. Yang termasuk orang kafir yang terjaga darah dan hartanya ialah kafir zimmi. Orang kafir zimmi, orang kafir yang tinggal di wilayah kaum muslimin, yang hidup bersama-sama dengan muslimin dalam sebuah tempat, sebuah wilayah, sebuah negara. Sebagaimana di Indonesia Raya ini. Kafir zimmi tidak boleh ditumpahkan darahnya, kecuali kalau dia melanggar ketentuan Islam, menyerang kaum muslimin, maka berubah menjadi kafir harbi. Dan yang kedua ialah kafir musta'min atau musta'man. Musta'min orang yang meminta jaminan keamanan kepada pihak Islam. Kalau musta'man yang diberi jaminan keamanan oleh pemerintah Islam untuk masuk ke wilayah muslimin. Di antara mereka ialah para duta besar mancanegara yang kafir. Utusan mereka untuk berbagai macam kepentingan, baik kepentingan politik, sosial, budaya, ataupun olahraga sekalipun. Masuk ke dalamnya ialah para turis asing mancanegara. Masuk ke wilayah Islam dengan jaminan keamanan pemerintah Islam. Namanya kafir musta'min atau musta'man. Juga tidak boleh ditumpahkan darahnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, tsumma ablighu ma'manah." Dan apabila ada salah seorang dari kalangan musyrikin yang meminta jaminan perlindungan kepada engkau ya Rasul, maka beri dia perlindungan keamanan hingga dia bisa mendengarkan kalam Allah, kemudian sampaikan kepada dia tempat amannya diminta. Kafir musta'min, kecuali kalau dia melanggar ketentuan Islam, melanggar jaminan keamanannya, berubah menjadi kafir harbi. Dan yang ketiga ialah kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad ialah orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan wilayah muslimin, dan mereka di tempat-tempatnya masing-masing pada umumnya. Perjanjian damai, tidak saling perang, ada hubungan bisnis, ada hubungan perdagangan, ada hubungan sosial, politik, budaya, dan segala macamnya. Mu'ahad tidak boleh ditumpahkan darahnya. Rasulullah SAW menjelaskan dalam riwayatnya dengan tegas, "Man qatala mu'ahadan fi kunhihi lam yajid raihatal jannah." Atau kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang memerangi, yang membunuh seorang kafir mu'ahad pada masa perjanjiannya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ini 3 jenis orang kafir yang dikatakan terjaga darah dan hartanya.
dalam keadaan mereka masih kafir. Adapun yang halal darah dan hartanya hanya kafir harfi saja. Ini 4 orang, muslim, kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, masuk dalam kalimat an-nafsul ma'sumah, jiwa yang terjaga darah dan hartanya. Dikecualikan kalau orang kafir yang 3 macam tadi, kalau melanggar perjanjiannya, berubah menjadi kafir harbi, diperangi oleh pemerintah Islam. Selesai. Adapun untuk yang muslim, ada perkecualian dalam syariat yang membuat darahnya halal. Di hakik Islam. Di antaranya disebutkan dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda muttafaqun alaih. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin." Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 1 dari 3 macam cara. Yang pertama, as-sayyibuz zani. Seseorang yang sudah pernah menikah, sudah pernah akad nikah yang sah dan berzina. Namanya zina muhsan. Hukumnya apa ini? Dalam Islam dirajam sampai mati. Jangan difahami thayyib itu duda sama rondo, janda, tidak. Maknanya secara fikih Islami, orang yang pernah akad nikah yang syar'i walaupun belum pernah ngumpuli istrinya. Berzina setelah itu dirajam sampai mati. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, hukum qisas. Membunuh orang, maka dia dibunuh lagi. Itu kalau wali pihak yang dibunuh tidak mau memaafkan. Dibunuh juga oleh pemerintah Islam. Kalau memaafkan satu saja dari pihak wali memaafkan orang tersebut, maka tidak diqisas, tapi dipindah ke hukum diyat. Namanya diyatul aqilah 100 ekor unta. Kalau keluarga miskin, biasanya milihnya diyat. Kalau pemerintah Islam, 100 ekor unta lumayan ya. Dikalikan tinggi. Kalau 1 ekor unta dihargai 15 juta, dikalikan 100 ekor unta, berapa coba? 15 M. Ya kayak mendadak ya. Nah, al-muhim begitu. An-nafsu bin nafsi. Yang ketiga, at-tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Beliau menyebutkan 1 poin padahal 2 pembahasan. At-tariku li dinihi, seseorang yang meninggalkan agamanya, yakni murtad dari Islam menuju ke agama yang lain. Itu makna murtad. Pindah agama itu dari Islam ke agama yang lain. Hukumannya disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasul mengatakan man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang merubah agamanya tadinya muslim menjadi non muslim maka bunuh dia. Ingat yang membunuh ialah penguasa muslim. Ini murtad jelas. Al-mufariqu lil jamaah, seseorang yang berpisah dari jamaahnya. Maknanya barakallahu fikum ialah kaum pemberontak penguasa. Diistilahkan dalam fikih Islami atau fikih siyasi Islami al-bughat, kaum pemberontak. Maka kalau pemerintah tidak mampu untuk menangani mereka dengan cara-cara yang baik, dengan pendekatan-pendekatan persuasif, kata mereka. Persuasif. Tidak mampu dan harus diberangus, maka diizinkan untuk diberangus dari awal sampai akhir. Halal darahnya dan penguasa yang menanganinya. 4 poin ini di Faramtina Azzaikumullah, bukan dalam riwayat ini, dan lagi yang lainnya masih dikhilafkan oleh para ulama. Itu hakul Islam. Selain ini tidak boleh ditumpahkan darahnya. Tidak boleh. Dari sini barakallahu fikum bisa kita pahami dengan baik apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan salaf, mengatasnamakan dirinya salafi, dakwahnya dakwah salafiyah yang suka aroma-aroma kematian.
ya rasanya. Aroma kematian. Demen yang bau-bau mati. Tamam, yang dengan tanpa kejantanan melakukan bom-bom bunuh diri di berbagai macam tempat-tempat yang di situ. Banyak an-nafsul ma'sumah padanya. Baik muslimnya ataupun orang-orang kafir yang termasuk nafsul ma'sumah yang tidak boleh ditumpahkan darah dan hartanya. Atau maksudnya. Adapun masalah yang kedua, ialah terkait dengan harta muslim. Hartanya kaum muslimin itu hukumnya haram, kata Rasul. Tidak boleh diambil kecuali dengan dua hal. Yang pertama, diambil dengan hakul Islam. Dengan hak Islam, yaitu dalam bentuk zakat al-wajibah. Zakat yang wajib. Meliputi zakat fitrah yang dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Dalam bentuk sembako atau makanan pokok. Dan yang kedua berkaitan dengan zakatul mal. Zakatul mal itu meliputi uang, mata uang, emas, perak. Kemudian kurma, zabib, kismis, kemudian syair, hintah atau tepung, gandum, kemudian onta, sapi dan kambing. Hanya ini yang termasuk zakatul mal, yang selebihnya tidak ada. Menurut pendapat yang sahih. Hanya ini hakul Islam. Zakat yang wajib, zakat fitrah atau zakatul mal. Ada selebihnya masuk pada poin yang kedua. Cara kedua yang memungkinkan untuk mengambil hartanya seorang muslim ialah cara yang kedua bitibatin min nafsih, dengan kerelaan dia pribadi. Seikhlasnya. Dia memberi dalam bentuk sedekah yang sunnah. Untuk kepentingan fisabilillah, untuk bangun masjid, bangun pesantren, untuk acara-acara daurah dan semisalnya. Atau dia memberikan dalam bentuk wakaf-wakaf, atau dia berikan dalam bentuk hibah-hibah, hadiah-hadiah. Itu semuanya bitibatin min nafsih. Hartanya keluar dengan kerelaan dia pribadi. La yahillu malum ri'in muslimin illa bitibatin min nafsih. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari diri dia pribadi. Ini prinsip. Terkait dengan darah seorang muslim. Dan di bawahnya barakallahu fikum terdapat sekian banyak masail. Masalah-masalah fiqhiyah yang cukup panjang. Yang ini enggak saya sampaikan. Itu pembahasan fikih yang cukup panjang dan luas pembahasannya. Intinya pegangi baik-baik kaidah tadi. Hukum asal harta seorang muslim ialah haram. Kecuali dengan dua cara tadi. Hak Islam, zakat fitrah, zakatul mal, dan yang kedua dengan kerelaan diri dia pribadi. Itu kaidah. Selebihnya bisa terhukumi dengan kaidah tadi bagi orang-orang yang berakal. Poin yang ketiga barakallahu fikum ialah tentang keharaman a'radul muslimin. Kehormatan kaum muslimin. Wa a'radakum 'alaikum haram, dan kehormatan kalian juga haram atas kalian. Dalam riwayat ini fanantina hasakumullah ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tegas menyatakan bahwasanya kehormatan seorang muslim itu haram. Maknanya tidak boleh dihancurkan kehormatan tadi. Di antara bentuk merusak kehormatan seorang muslim cukup banyak. Cukup banyak. Di antaranya disebutkan dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu
wala yahtiruhu, wala yakdzibuhu, wala yuslimuhu. Seorang muslim itu ialah saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak boleh memzaliminya. Tidak boleh merendahkan dan melecehkan kehormatannya. Tidak boleh berdusta kepadanya. Jika tidak boleh menyerahkan dia kepada musuhnya. Di antara poin yang disebutkan al-ihtiqar, merendahkan kehormatan seorang muslim. Juga di antara bentuk menghancurkan kehormatan seorang muslim ialah dalam bentuk ghibah. Menghibai seorang muslim, menyebutkan kejelekan-kejelekan dia. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu." Dan kalian jangan saling menghibai satu sama lain. Apakah salah seorang di antara kamu suka untuk memakan bangkai saudaranya, daging saudaranya dalam keadaan dia mati? Perumpamaan sangat. Semua tindakan-tindakan, semua ucapan-ucapan yang merendahkan seorang muslim, yang menghancurkan kehormatannya, hukumnya haram. Hukumnya haram. Ini berlaku untuk muslimin secara umum. Lebih haram lagi kalau muslim tadi itu muslim yang saleh. Maka lebih haram lagi dijatuhkan kehormatannya karena keislamannya dan karena kesolehannya. Lebih haram lagi kalau ternyata orang tersebut talibul ilm, yang memiliki ilmu agama Allah ini. Haram karena keislamannya, haram karena kesolehannya, haram karena ilmu yang dia bawa. Lipat berapa ini? Kuadrat 3. Betul bahasanya. Salah, betul kan ya? Dan lebih haram lagi, kalau yang dihancurkan dan direndahkan kehormatannya itu ialah para ulama. Yang saya maukan bukan sembarang ulama, tapi ulama sunnah, ulama dakwah, masyayikhus sunnah, masyayikhud dakwah. Lebih haram lagi karena keislamannya, karena kesolehannya, karena dia membawa ilmu syar'i dan dikarenakan posisinya sebagai ulama. Ulama itu pewaris Nabi. Ulama itu ialah safarah, delegasi para anbiya wal mursalin. Duta besar para nabi dan para rasul untuk menyampaikan risalah Allah kepada umatnya. Lebih haram lagi, barakallahu. Sehingga kuadrat 4 atau gimana bahasanya? Lipat 4 keharamannya itu. Asyaddu hurmatan. Sehingga sampai dikatakan oleh Imam Ibn Asakir dalam Tarikh Dimashq yang kemudian dinukil oleh para ulama setelah beliau dari masa ke masa sampai sekarang ini. Beliau menggambarkan tentang kehormatan para ulama dan orang-orang yang biasa mencela dan mencaci maki para ulama. Bil makna beliau mengatakan luhumul ulama'i masmumah. Dagingnya ulama itu beracun. Dagingnya ulama itu beracun. Lalu jangan memahaminya dengan saklek ya. Beracun emangnya sudah diadakan laboratorium misal. Apa ada yang mencicipi darahnya ulama mati gitu? Bukan. Itu kata kiasan terkait dengan makna ghibah. Ghibah, orang yang menghibai seseorang diumpamakan seperti makan daging saudaranya yang mati. Pengertian luhumul ulama'i masmumah, daging ulama itu beracun. Maknanya ialah siapa saja yang kemudian berani menghibai para ulama sunnah, melecehkan mereka, merendahkan mereka, menjatuhkan kehormatan mereka, menuduh mereka dengan tuduhan-tuduhan yang keji, sebentar lagi akan mati.
Kenapa? Dia makan daging beracun. Masih kuat, Ustaz. Peger. Iya. Yang namanya kekuatan orang itu berbeda. Dan yang namanya racun itu juga pengaruhnya lain-lain. Ada racun yang betul-betul langsung mematikan. Ada racun yang peresapannya itu biasa, landai. Jadi ujungnya nanti ialah kematiannya, maksudnya kehancurannya, penyimpangan dia dunia sebelum akhirat. Haram ya tentang kehormatan seorang muslim. Di antara argumentasi dalil yang lainnya menunjukkan haramnya kehormatan seorang muslim ialah hadithul muflis. Araftum hadithul muflis? Antum tahu hadisnya orang bangkrut? Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Manil muflisu fikum?" Siapa sih orang bangkrut di tengah-tengah kalian itu? Ya, jawabannya ngomong, "Man la dinara lahu wa la dirham." Yang enggak punya dinar sama dirham ya Rasulullah. Usaha bangkrut masih fulus. Itu tayangannya orang bangkrut. Usaha insyaallah ternyata hancur berantakan. Enggak punya dinar, enggak punya dirham. Maka Rasul mengatakan, al-muflis, seseorang yang bangkrut nanti dia kiamat. Man ya'ti yaumal qiyamati bi hasanati. Seseorang yang nanti datang di hari kiamat dengan membawa sekian banyak pahala atau amal-amal kebaikan yang besar. Salatnya, sedekahnya, puasanya, ininya, itunya. Masya Allah, hasanat. Tapi kata Rasulullah SAW, waqad daraba hadza wa zalama hadza wa syatama hadza wa safaka dama hadza. Tapi ternyata orang itu di dunianya biasa mukul si fulan, membolimi si fulan, mencaci maki si fulan, menjelek-jelekkan si fulan, menumpahkan darah si fulan dengan tanpa hak. Dan pada waktu itu tidak ada pembalasan dengan harta. Maka yang ada dibalas dengan amalan. Maka diambil amalan dia untuk nebus dosa yang ini, diambil lagi nebus dosa yang itu, terus sampai amalan kebaikan dia habis untuk menutupi dosa-dosanya. Ternyata dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Karena masih banyak dosanya, maka dosa orang yang dulu pernah dia zalimi, yang pernah dia pukul, yang pernah dia hinakan, yang dia caci, yang direndahkan kehormatannya, diambil kemudian dikasihkan ke dia, diambil lagi dikasihkan ke dia, terus numpuk dosa satu rihatin nar, maka dia pun dilemparkan dalam api neraka. Nauzubillah. Maka haram barakallahu. Terkait dengan kehormatan seorang muslim tidak bisa berubah menjadi halal kecuali dalam keadaan tertentu saja. Namanya kondisional. Bahasanya itu kasuistik. Per kasus. Itu pun disebutkan oleh para ulama harus dengan dhawabitnya, ketentuan-ketentuannya, ada syarat-syaratnya, ada kaidah-kaidahnya. Tidak mudah untuk menerapkannya. Barakallah. Secara umum, secara umum, pihak-pihak yang diperbolehkan secara syar'i untuk dibicarakan kehormatannya, dibicarakan atau disebutkan kejelekan-kejelekannya. Yang pertama ialah orang kafir, baik dari kalangan ahli kitab ataupun dari kalangan musyrikin. Dalam Al-Quranul Karim sering antum dapati Allah Taala menjelaskan tentang bagaimana penyimpangan-penyimpangan mereka, kejelekan-kejelekan mereka. Yang kedua dari kalangan kaum munafikin,
Dari kaum munafikin disebutkan dalam banyak ayat tentang sifatnya kaum munafikin. Bahkan disebutkan dalam satu surat, namanya surat Al-Munafiqun. Dan juga banyak disebutkan dalam surat At-Taubah. At-Taubah itu disebutkan oleh para ulama dijuluki dengan Suratul Fadhihah. Suratul Fadhihah. Surat Fadhihah. Membongkar aib. Maknanya membongkar kedoknya kaum munafikin. Disebutkan semuanya. Kriterianya. Wa minhum. Sekian banyak. Munafikin. Dan munafikin umat ini barakallahu fikum. Ialah ashabul ahwa'i wal bidah. Kalau mau digabung silakan, mau dipisah ya silakan. Ahli bid'ah itu yang berikutnya. Ashabul ahwa'i wal bidah dibicarakan kejelekan-kejelekan mereka. Dan yang keempat ialah para syuhud, para saksi-saksi dalam mahkamah pengadilan Islam. Saksi-saksi bisa dibicarakan. Termasuk dalam syuhud ialah terkait dengan ruwatul hadis, rijalul hadis, para perawi-perawi hadis. Apakah dia rawi yang thiqah, apakah dia rawi yang shaduk, apakah dia rawi yang dhaif, apakah dia rawi yang dhaifun jiddan, atau rawi yang matrukun, atau rawi yang dajjal, atau rawi yang kadzab, atau semisalnya dari kalam para ulama tentang para rawi. Dan yang berikutnya ialah al-mujahiruna bil ma'asi. Orang-orang yang terang-terangan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belak-belakan dalam bermaksiat. Apa kalau belak-belakan itu? Demo gitu. Hah? Vulgar. Kasih misal. Berapa semua tadi? Nah, itu ngelamun. Anak ini ngeringkes ucapan, tak kasih faedah-faedahnya saja. Jadi nggak banyaknya samping kanan, samping kiri. Cermati baik-baik. Ini faedah yang sangat inti dalam agama ini. Berapa tadi? 5 ya, ikhwan. Kafir, munafik, mubtadi', syahid. Wa minhu ar-ruwat. Dan yang kelima ialah al-mujahir bil ma'asi. Terkait dengan membicarakan 5 jenis orang ini tadi, itu tidak asal serampangan membicarakan. Hatta walaupun orang kafir. Ada ketentuannya dan ada pertimbangan maslahat dan madaratnya. Khususnya kalau antum langsung menyebutkan nama tokoh-tokoh kufar di tengah-tengah sebuah masyarakat. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an melarang kita untuk mencela orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan mencela tuhan-tuhan mereka yang selain Allah Subhanahu wa taala. Dikhawatirkan nanti mereka akan mencela Allah Tabaraka wa taala. Dalam surat Al-An'am ya. Ada pertimbangannya. Apalagi barakallahu fikum yang selain orang kafir. Dari kalangan kaum munafikin, dari kalangan mubtadi', dari kalangan para perawi-perawi, para saksi-saksi, dari kalangan orang-orang yang terang-terangan berbuat kemaksiatan. Lebih panjang lagi urusannya. Untuk yang 4 poin yang terakhir ini barakallahu fikum, kita harus terlebih dahulu melihat apakah tindakan dia itu sudah dihukumi secara syar'i dengan ilmiah sebagai tindakan nifaq, sebagai tindakan bid'ah, sebagai tindakan maksiat yang terang-terangan. Yang rawi saya akhirkan.
terkait dengan para perawi barakallahu fikum. Ini bukan sembarang orang yang membicarakannya. Yang membicarakannya ialah para ulama ahli hadis, nuqatul hadis, para kritikus hadis. Mereka yang tahu bagaimana kondisi para saksi-saksi, terpercaya ataukah tidak, rawinya terpercaya ataukah tidak, para ulama yang mengetahuinya. Itu mereka menggunakan kaidah besar dalam Islam ini, kaidah al-jarh wa ta'dil. Panjang pembahasan. Intinya harus dicek dulu apakah tindakan dia, ucapan dia sudah bisa diklaim tindakan nifaq, tindakan bid'ah, tindakan maksiat yang terang-terangan ataukah tidak secara ilmiah. Kaji dulu poin pertama ini. Kenapa Valentina Azzaikumullah? Dikhawatirkan ketika antum membicarakan si fulan yang kamu yakini sebagai seorang munafik, ternyata tindakan dia itu secara syar'i bukan tindakan nifaq. Maka Anda menghukumi seseorang dengan tanpa ilmu dan dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Itu kezaliman. Al-zulmu dzulumatun yaumil qiyamah, kata Rasul. Yang namanya kezaliman, kegelapan di hari kiamat nanti. Urusannya dunia akhirat. Nah sembarang asbun, asal bunyi. Begitu pula ketika engkau mengklaim seorang dengan mubtadi'. Bahasa sekarang yang lagi hangat, hizbi. Hangat ya? Masih hangat Masjid Jami' Ngawi ini. Harus dicek terlebih dahulu. Jangan-jangan orang yang kamu klaim sebagai seorang mubtadi', ternyata perbuatannya tidak bisa dihukumi bid'ah secara syar'i. Jangan-jangan tindakan dia bukan atau belum bisa dihukumi hizbiyah secara syar'i. Kaji dulu perbuatannya itu dengan kacamata syariat, jangan kacamata amarah dan takabur. Jangan-jangan orang yang kamu klaim sebagai orang yang terang-terangan berbuat kemaksiatan itu bukan kemaksiatan secara syar'i. Jangan-jangan ada dua kemungkinan, mungkin maksiat, mungkin tidak, mungkin bid'ah, mungkin tidak, mungkin nifaq, mungkin tidak. Dikaji dulu. Paham ini? Saya sedang menantikan sama antum faedahnya. Tolong camkan baik-baik. Pertemuan kita tinggal sedikit. Setelah antum yakin dengan kacamata syariat tindakan ini secara syar'i, Alkitab was sunnah dengan pemahaman salaful ummah menyatakan ini tindakan nifaq, ini tindakan bid'ah, tindakan kemaksiatan. Jelas ya? Ada kaidah kedua yang antum harus perhatikan di sini barakallahu fikum. Ialah terkait dengan masalah orangnya. Prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang azim, yang besar, yang antum harus pahami barakallahu fikum. Tidak setiap orang yang terjatuh dalam kemunafikan atau dalam kebid'ahan atau dalam kemaksiatan langsung kamu vonis sebagai munafik atau langsung kamu vonis sebagai mubtadi', sekarang yang anggap hizbi, atau langsung kamu vonis sebagai seorang asi mujrim. Tidak bisa langsung. Loh kok enggak bisa langsung Ustaz? Dia yang lakukan kok jelas secara syar'i tindakannya nifaq, bid'ah, maksiat. Iya. Dikarenakan dalam Islam itu untuk urusan vonis menvonis itu tidak segampang makan nasi pecel Madiun. Tetapi harus menggunakan kaidah-kaidah ilmiah yang diterangkan oleh para ulama dengan argumentasi Alkitab dan Sunnah. Tidak bisa langsung vonis. Kalau kamu hukumi perbuatannya, boleh. Ini perbuatan nifaq, perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat, perbuatan batil, perbuatan mungkar, hizbiyah, bisa. Atau kamu hukumi secara umum, barang siapa yang berbuat demikian maka dia munafik, barang siapa yang berbuat demikian maka dia mubtadi', barang siapa yang berbuat demikian maka dia hizbi, bisa. Dan itu yang sering antum dapat dalam sekian banyak ayat wala hadis tentang hukum. Mesti dengan sifat yang umum. Menggunakan kalimat man. La'anallahu man zabaha li ghairillah.
Semoga Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Mesti orang-orang yang, jangan tanpa menyebut person. Itu namanya secara umum. Monggo. Silakan. Itu namanya mengingkari sebuah kebatilannya. Adapun terkait dengan vonis orangnya, munafik kamu, mubtadi kamu, hizbi kamu, tenang. Ada kaidah berikutnya, Mas. Itu harus terpenuhi semua persyaratan dan harus hilang faktor penghalang. Apa persyaratannya? Persyaratannya yang pertama ialah, dan yang terpenting, iqamatul hujjah alaih. Menegakkan hujjah atas orang tadi. Dikasih ilmunya dulu. Bahasanya kita orang, dinasehati dulu. Proses. Panjang prosesnya itu. Allah Rasul mengatakan dalam sabdanya, ad-dinu an-nasihah. Agama itu ialah nasihat. Allah mengatakan, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah juga mengatakan, wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ada tausiah dulu, ada nasihat dulu. Langsung bersifulan tadi. Kasih nasihat dengan cara lemah lembut, dirifkin walin, kelembutan, dengan santun, dengan bijak. Diajak bicara face to face, gitu ya. Terus pendekatan persuasif lagi, akhirnya bicaranya persuasif lagi. Terus sampai ngerti, dia tahu tindakan dia nifaq, tindakan dia bid'ah, tindakan dia hizbiyah. Tetapi dia menunjukkan inat penentangannya. Tidak ada proses lama, tidak langsung. Oh ya, pulang berbuat begitu. Hizbi. Jangan datang ke tempat taklimnya dia. Hizbi. Itu caranya ya. Itu kalau beda di lapangan depan sana ya iso. Itu caranya ya hancur agama Allah Tabaraka wa Ta'ala ini. Hancur tatanan kehidupan masyarakat umum. Satu sama lain akan saling suudzon. Satu sama lain akan saling mengklaim. Rusak muamalah muslimin dengan cara semacam ini. Harus dengan iqamatul hujjah. Terlebih dahulu. Adapun faktor penghalangnya banyak. 5 disebutkan sama para ulama. Mau kurang mau lebih? 5 ya ikhwan. Di antara faktor penghalangnya ialah al-jahl. Mungkin dia itu jahil. Tidak ngerti hukumnya kalau itu tindakan kemunafikan. Tidak ngerti hukumnya kalau itu tindakan kebid'ahan. Atau tidak ngerti hukumnya tindakan hizbiyah. Jahil. Siapa orang yang alim dan mengetahui semua ilmu agama secara menyeluruh? Tidak ada. Kata imam besar pada masanya Imam Syafi'i rahimahullah. Tidak. Banyak masail yang beliau tidak tahu. Apalagi kelasnya antum dan nahna ini. Yang tidak diketahui lebih banyak daripada yang diketahui. Mungkin jahil. Orang jahil dimaafkan. Yang kedua mungkin dia lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah jangan hukum kami kalau kami lupa atau kami salah. Mungkin lupa dia. Lupa kalau tindakan tersebut ialah haram atau nifaq atau bid'ah atau hizbiyah terus misalnya paling namanya juga menungsok. Gitu ya. Lupa. Yang ketiga mungkin dianya salah. Entah salah tindakan atau keplecut salah ngomong. Mungkin dia salah. Khata. Al-jahl wal nisyan wal khata. Salah. Keplecut. Dan misalnya. Atau mungkin yang keempat. Ikrah. Terpaksa kondisinya itu. Di bawah tekanan yang tidak memungkinkan dia keluar daripadanya. Dia bisa menghancurkan dirinya. Atau anggota badannya. Atau anggota keluarganya. Itu kaidah ikrah. Saya singkat dengan 3 kalimat tadi. Menghancurkan dirinya, atau anggota badannya, atau keluarganya. Terpaksa. Sehingga harus berbuat begitu atau mengucapkan demikian. Atau mungkin yang kelima takwil.
di kepalanya itu masih ada syubhat. Itu namanya takwil. Punya takwil yang sahih. Dia punya argumentasi dalil. Punya ayat yang dia pernah baca. Punya hadis yang pernah dia baca. Mungkin dia pernah bertanya kepada seorang imam. Seorang ulama yang terkemuka pada masanya. Takwil. Hanya 5 ya Pak. Itu pun ditambahi lagi sama para ulama. Dicek lagi apakah kemudian dia memiliki hasanatun mahiyah. Kebaikan-kebaikan yang menghapuskan semua dosa tadi. Ataukah tidak? Di antaranya istighfar, taubah. Apakah dia beristighfar kepada Allah setelah itu? Jatuh dalam kesalahan. Istighfar, astagfirullahaladzim. Taubat. Kalau istighfar, semuanya hancur lebur. Tidak ada dosa dengan istighfar. Ada ibn Azam. Kaman la dzamba. Orang yang bertaubat. Ini bukan hadis ya. Bukan hadis. Kita punya para ulama. Orang yang bertaubat dari dosa. Seakan-akan tidak ada dosa padanya. Bersih. Taubat. Atau mungkin dia memiliki hasanatun mahiyah. Kebaikan-kebaikan yang memiliki pahala yang sangat besar. Yang mana pahala ini tadi bisa menghapuskan dosanya itu. Sudah panjang prosesnya. Disebut ringkasan dari kalamnya para ulama. Itu benar-benar ini ya rahimahullah. Dan yang lain. Jangan para ikhwan. Persyaratan terpenuhi. Penghalang harus hilang. Dan tidak ada hasanatun mahiyah. Kebaikan-kebaikan yang menghapus. Kalau seandainya ini semua. Kalau seandainya semuanya terpenuhi. Pada si bulan tadi. Si bulan tadi. Untuk mengklaim vonis orang itu munafik. Orang itu mubtadi'un dhal. Orang itu hizbi. Bukan tukang sayur. Bukan tukang ojek, bukan penjual sirwal, bukan penjual herbal saja. Kata-kata saja itu maksudnya dia nggak punya ilmu padanya. Maksudnya orang yang ngurus bisnis atau orang yang bukan dari kalangan para ulama kita. Al-hukum bitabdi', al-hukum bitahzib, al-hukum bitakfir. Menghukumi orang fasik, menghukumi orang munafik, menghukumi orang hizbi, menghukumi orang itu mubtadi, menghukumi orang itu kafir secara vonis itu kembalinya kepada para ulama, bukan pada kita orang ini. Kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada para ulama kalau kamu tidak tahu. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih. Ketika datang pada mereka satu perkara yang aman atau yang menakutkan, mereka langsung siarkan. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbiqunahu minhum. Kalau seandainya mereka kembalikan kepada Rasul atau dikembalikan kepada ulil amri, para ulama di antara mereka, tentu akan diketahui oleh para ulama yang bisa mengambil timat hukum daripadanya. Kembali pada para ulama. Kalau hukum yang semacam ini, barakallahu fiik, diserahkan pada semua pihak, yo saling tuding-tudingan. Langsung, kamu tadi, kamu juga. Iya, dagelan dakwah namanya itu ya. Ini bukan panggung teater. Ini yang dimasuki semua pihak dagelan di situ. Ini urusan agama Allah, ibadah kepada Allah, dunia akhirat, prinsip agama Allah. Kembalinya pada para ulama. Jika ulama yang menyatakan vonis bulan mubtadi'un dhal, selesai. Kitanya tinggal nukil saja. Jadi Syekh Fulan, Alif Fulan mengatakan mubtadi'un dhal. Mereka menyebut yang rinci argumentasinya karena ini. Ilmiah, bukan dengan jurus pokoknya, tapi dengan ilmiah. Wah. Paham sampai sini? Kemudian di mana tina'azakumullah, anggaplah sudah ada seorang alim dari kalangan para ulama sunnah menvonis si fulan wa si alan sebagai mubtadi'un dhal, hizbi atau semisalnya. Kamu terima kabar tersebut, apa kemudian langsung kamu siarkan di media-media
di radio-radio di dunia maya dan semisalnya. Bulan hizbi, bulan hizbi, bulan hizbi, kayak zikir gitu. Muhakata ya ikhwan, bukan demikian prinsipnya Islam wal muslimin yang diajarkan oleh para ulama. Untuk langsung menyatakan simpulan mubtadi umbal, kamu sudah punya argumentasi sekarang ini. Sudah para ulama sudah berbicara semuanya. Tangan kamu, palu tangan kamu tinggal ketuk palu saja. Itu harus masih mempertimbangkan al-masalih wal mafasid ketika di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat kamu tuh ngerti ndak sopo si fulan ini? Paham ya? Hah? Sopo si fulan ini? Jangan dibantu ngomong. Awas, ada Amr Hizbi itu. Sopo Amr itu? Amr itu jualan gorengan tempe atau gorengan tahu atau gorengan apa? Orang nggak paham sopo Amr itu. Ribut ini sang ustaz yang masya Allah ini. Sama? Amr Hizbi. Masyarakatnya bingung. Siapa ini Amr ini? Harus dipertimbangkan al-masalih wal mafasid. Dan ini masuknya dalam pembahasan hikmah dakwah salafiyah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Dakwahi mereka ke jalan Tuhanmu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dan jidal mereka dengan cara yang terbaik. Ada ketentuan kaidah dakwahnya ya akhi. Tak asal asbun. Kalau asbun, asmuni pinter. Asmuni paling pinter. Tapi pertimbangan al-maslaha wal mafsadah. Di antara kaidahnya, antum lihat di masyarakatnya antum. Si fulan yang divonis mubtadi' tadi memiliki pengikut besar yang fanatik ataukah tidak? Di masyarakatmu tadi. Lain, satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Di masyarakat ini fulan tadi itu gimana? Ternyata di situ itu dia memiliki jamaah yang besar. Ini seorang tokoh yang diidolakan oleh masyarakatnya, didengarkan ucapannya. Intinya itu masih dianggap kayak apa namanya? Anak kemarin. Apa bahasanya kayak itu? Bau kencur. Masih seumur jagung. Kondisi yang semacam itu kamu dikasih kesempatan muhadharah di Masjid Agung Ngawi langsung bengak-bengok. Ya kamunya itu yang disembelih sama masyarakat. Saya siapa itu? Langsung melecehkan, menghinakan, bahkan menvonis tokoh kami yang kami idolakan itu langsung disikat aja. Bisa pulang sampai rumah dengan selamat, syukur Anda. Itu namanya dengan pertimbangan maslahat dan madarat ya. Sehingga para ulama mengatakan kaidah mereka, laisa kullu ma yu'lamu yuqal. Tidak semua yang diilmui, yang diketahui mesti langsung diucapkan semua. Itu kaidah besar. Tidak semua ilmu yang kamu pahami, yang kamu ilmui, tidak langsung kamu sampaikan semuanya. Dilihat dulu. Yang kamu hadapi ini siapa? Audiens kamu itu siapa? Mad'unya kamu itu siapa? Ngadepi siapa? Jika di antara kaidahnya barakallahu fikum yang suka sama para ulama ialah membedakan antara majelis am dengan majelis khas. Ini kaidah besar. Ada majelis umum untuk forum umum. Ada khusus untuk para uqala yang berakal-akal saja. Kalau majelisnya itu di kalangan terbatas, orang-orang yang bisa mendudukkan sebuah ucapan pada tempat yang tepat, leluasa menyampaikannya. Nasib fulan itu begini, penyimpangannya begini. Lihat yang terbatas. Itu di kalangan masyayikh biasa seperti itu ya. Musyawarah dengan yang lainnya gimana si fulan, perkembangan si fulan, dai fulan, tokoh fulan gimana. Forum terbatas.
Yang hadir orang yang akil. Adapun di forum umum barakallahu fikum melihat maslahat dan madaratnya. Kalau umat dikasih ilmu, dikasih kaidah ilmiah, dikasih ayat Al-Qur'anul Hadits Nabawi yang sahih, dikasih keterangan-keterangan para ulama, adem, ayem, dapat ilmu, enggak dapat ngamuk. Dibedakan antara dua masalah. Ini sebenarnya untuk pertimbangan maslahat dan madarat di tengah-tengah umat. Itu kaidah. Belum lagi membicarakan tentang kaidah al-jarh wa ta'dil. Itu lebih panjang lagi di kalangan para ulama. Maka ikhwanatina azakumullah, yang harus dicamkan baik-baik dari riwayat tadi ikhwanatina azakumullah ialah bahwasanya 3 perkara tadi yang namanya darah, harta, kehormatan seorang muslim, keharamannya itu seperti hari haram, seperti negeri haram, seperti di bulan haram, yang menggambarkan kepada kita barakallahu fikum kalau ditumpahkan, diambil dengan tanpa haknya, itu dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ikhwanatina azakumullah, terakhir yang perlu dinasihatkan pada diri kita masing-masing, ciri khasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dan talabatul ilm, para pencari ilmu dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka itu dalam bertindak dan berucap semuanya dengan kacamata syariat, harus dengan ilmu. Sering kita hafalkan dan sering kita kaji pernyataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, al-ilmu, teruslah al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Ilmiah ya. Ciri khasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam berdakwah ila Allah itu dakwah dengan kelemah lembutan, dakwah dengan penuh rahmat. Tujuan dia ialah menyampaikan al-haq kepada umat, menyampaikan hidayah Allah kepada umat ini, supaya mereka bisa terangkat dari kegelapan syirik, kufur, bid'ah, maksiat kepada cahaya iman, cahaya tauhid, cahaya sunnah, cahaya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hikmah, dengan rahmah, dengan kelemah lembutan, baru bertindak tegas ketika dalam kondisi tertentu, kondisional. Ciri khasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah barakallahu fikum, tidak mudah menjatuhkan vonis tertentu kepada person tertentu kecuali dengan bayyinah, dengan bukti-bukti yang sangat jelas, yang sangat nyata, dengan proses yang panjang dan berliku-liku tadi. Perhatikan baik-baik sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahadahuma. Barang siapa yang menyatakan kepada saudaranya wahai orang kafir, maka akan kembali kepada salah satunya. Sehingga urusan menghukumi dengan vonis itu bukan perkara yang gampang. Maka ikhwanatina azakumullah, kembali ke khitah. Al-khitah ya. Kembali kepada khitah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Banyak belajar, banyak berilmu. Sibukkan diri dengan ilmu syar'i. Sibukkan diri dengan talabul ilm. Semarakkan kajian-kajian ilmiah Ahlussunnah. Harian, pekanan, bulanan. Terus di mana-mana. Sibukkan dengan ilmu. Amalkan setelah itu. Dakwahkan dengan cara yang tepat, dengan cara yang baik. Itu lebih bermanfaat barakallahu fikum. Daripada qila wa qal. Dikatakan dan mengatakan. Daripada A, I, U dan semisalnya. Membuat sakit hati. Membuat kerasnya hati. Membuat permusuhan di kalangan kaum muslimin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan di malam hari ini bisa dipahami dengan baik dan bisa membawa keberkahan untuk diri kita pribadi di dunia ini dan di akhirat nanti. Kurang lebihnya bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.